Mengayau atau memenggal kepala musuh dalam perang antar suku dahulu kala adalah salah satu kebiasaan sejumlah subsuku Dayak di daratan Kalimantan. Kadangkala, mengayau tidak hanya dilakukan dalam peperangan, tetapi juga ketika merampok, mencuri, atau menduduki wilayah subsuku lain. Sebelum disepakati untuk dihentikan, mengayau makin membudaya karena semakin banyak kepala musuh yang dipenggal, seorang lelaki semakin disegani. Bahkan, perselisihan antar suku terus berlanjut karena masing-masing suku membalas dendam. Perselisihan berkepanjangan itu membuat residen Belanda di Kalimantan Tenggara yang kini meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan merasa tidak aman. Tumbang Anoy menjadi tempat perdamaian sebelum abad 19. Upaya-upaya perdamaian itu memang sudah mulai dilakukan oleh beberapa pihak. Rapat atau pumpung di Tumbang Anoy memang diprakarsai oleh Belanda, dan dipilih desa tersebut mengingat letaknya yang berada di tengah-tengah sehingga para undangan dari segala daerah dapat dengan mudah datang. Selama 5 bulan hingga akhir 1893, Damang Batu tak pernah menetap di desanya. Perlu diketahui, Damang Batu adalah kepala suku Dayak Pot Ganung di Tumbang Anoy dan ia satu-satunya orang yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan akbar itu. Ia terus berkeliling ke desa lain untuk mengumpulkan makanan. Damang Batu juga menyiapkan 100 kerbau miliknya untuk makanan para undangan. Ia juga meminta masyarakat di Tumbang Anoy dan sekitarnya membangun pondok bagi tamu undangan rapat. Pertemuan yang sangat bersejarah tersebut ternyata menghasilkan kesepakatan perjanjian Tumbang Anoy yang fenomenal, yakni menghilangkan kemungkinan perang antar suku dan sekaligus menghapus perbudakan dalam sistem tatanan adat suku Dayak. Selain itu, mereka juga berupaya untuk membentuk tatanan bersama yang diwujudkan dalam kesepakatan untuk menyeragamkan aturan dalam hukum adat yang sifatnya umum. Sampai sekarang, situs peninggalan perjanjian di Tumbang Anoy masih tersisa. Namun atas rekayasa pemerintah Belanda, pada saat itu tempat perjanjian Tumbang Anoy yang berupa betang, dihancurkan oleh tentara Belanda agar perjanjian di Tumbang Anoy dianggap tidak ada. Bahan bangunannya dipindahkan sebagian ke Kuala Kapuas, namun tidak dapat mengangkut semua materialnya karena terbuat dari batang ulin yang sangat dalam tertancap tanah, besar dan berat serta medan yang sulit melalui sungai yang panjang untuk mengangkutnya. Tumbang Anoy adalah tempat bersejarah perjalanan masyarakat Dayak. Perjanjian Tumbang Anoy menjadi tempat rapat akbar untuk mengakhiri tradisi mengayau pada tahun 1894. Kini, setelah 1 abad berlalu, Tumbang Anoy tetap menjadi sumbu perdamaian bagi masyarakat Dayak di Kalimantan.